Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera bagi kita semua. Tak terasa kembali kita bertemu dalam renungan harian sesuai dengan Nats Almanak Gereja Kalimantan Evangelis di Resort GKI Puruk Cahu. Saya Vikaris Rami Wijayanto. Hari ini saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13. Ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-25. Saudara-saudaraku, mari saya mengajak kita bersama sebelum mendengarkan bacaan firman Tuhan ini. Dan saya akan membagikan renungan bagi kita semua. Kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Satu hari lagi boleh kami lewati atas perkenanan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur untuk rasa sukacita yang boleh kami rasakan. Engkau Tuhan yang maha besar, Allah kami. Engkau yang mempunyai segala akal dan kehidupan. Engkau yang menyediakan waktu pada saat ini bagi kami untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami memohon berikanlah hikmat kepada kami semua, agar kami dapat mengerti maksud dan tujuan dari firman-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saya akan bacakan bagi kita dengan judul perikop ke Antiokhia di Pisidia. Demikianlah firman Tuhan pada ayat yang ke-16. Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang luhur, ia memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun, sesudah ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kish dari suku Benyamin. 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, 'Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dan kakinya pun aku tidak layak.'" Amin. Saudaraku yang terkasih, tantangan dalam pelayanan itu ada bermacam-macam. Baik dalam rupa bentuk maupun juga dari berbagai sumber yang berbeda. Ada kadang-kadang tantangan pelayanan yang dari luar ataupun yang dari dalam. Hal demikian juga dialami oleh Paulus. Jika kita perhatikan bacaan kita pada hari ini dan pada bagian sebelumnya, Paulus mendapat tantangan dari luar, yaitu dari seorang penyihir. Maka pada bagian ini, Paulus mendapat tantangan dari dalam, yaitu dari rekan sepelayanannya, di mana Paulus dengan jelas tidak suka dengan sikap Yohanes yang pergi meninggalkan mereka. Namun Paulus pantang surut dalam menjalankan tugas pemberitaan yang diberikan kepadanya. Dalam keteguhan hatinya, Paulus tidak melewatkan sebuah kesempatan besar untuk mewartakan firman. Firman yang ia wartakan di rumah ibadah di Antiokhia, di Pisidia. Paulus mendapat kesempatan untuk menyampaikan Injil kepada orang Israel yang ada di sana.
Saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan dari bacaan ini, pendengar Paulus pada saat itu di rumah ibadah adalah orang-orang Israel. Paulus pun memulai pemberitaannya dengan apa yang sudah mereka kenal, yaitu pilihan atas Israel. Perbudakan di Mesir, peristiwa keluarnya mereka dari Mesir, menuju ke tanah perjanjian. Dipilihnya seorang Raja Saul, Raja Daud, hingga akhirnya Yesus Kristus. Melalui peristiwa sejarah itulah, Paulus membawa para pendengarnya untuk mengenal Yesus sebagai juru selamat Israel. Ibu bapak saudara-saudari, yang paling penting dalam bagian ini saya ingin menekankan betapa ruginya jika Paulus hanya berfokus pada kekesalan hatinya dan melupakan apa yang menjadi tujuan utama dalam melayani Tuhan. Kita bersyukur bahwa Allah telah memberi kekuatan kepada Paulus untuk tetap maju sekalipun ada hal-hal yang kurang menyenangkan dalam pelayanannya. Kita juga bersyukur bahwa melalui pengetahuan yang dimiliki oleh Paulus, berita Injil itu akhirnya dapat didengar. Para pendengar yang sudah paham dengan sejarah Israel dan hubungannya dengan Allah, saat itu bisa melihat hubungan antara sejarah mereka dengan Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Dari Paulus, kita belajar untuk menahan diri dan bersabar dalam pelayanan ataupun dalam segala pekerjaan kita sehari-hari. Seringkali kita merasa begitu hancur ketika hambatan itu datang dari rekan sekerja kita. Tidak jarang hambatan itu akhirnya mempengaruhi pula semangat kita dalam bekerja, bahkan semangat kita dalam pelayanan. Saudaraku, ada sebuah ilustrasi bagi kita. Seperti sebuah gelas yang terjatuh dan pecah berkeping-keping. Walaupun gelas itu bisa dirangkai kembali menjadi sebuah gelas yang utuh, namun gelas itu tidak akan menjadi sempurna seperti sedia kala. Akan ada goresan, akan ada retakan yang masih tersisa dan terlihat. Saudaraku, terkadang hati kita merasa seperti gelas yang pecah tersebut. Kita disakiti, kita dihianati oleh rekan-rekan kita, orang tua kita, kerabat kita, sehingga menimbulkan goresan yang tidak bisa hilang di dalam hati kita. Namun mulai sekarang, marilah kita belajar untuk memfokuskan diri pada tugas dan tujuan panggilan kita dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan kita. Karena itu semua, saudaraku, untuk memuliakan Allah. Tuhan kita yang memberikan kita kesempatan untuk melewati hari-hari kita. Sekali lagi, seperti Paulus yang mau memfokuskan diri pada panggilan pelayanannya dan menomor sekiankan perasaan hatinya karena ditinggalkan oleh Yohanes dalam pelayanan. Demikian juga kita harus demikian. Yakinlah saudara, akan masih banyak orang yang begitu banyak di dunia ini yang akan menolong kita dalam melakukan segala pekerjaan baik. Oleh karena itu, mari kita berubah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari bersama kita berdoa pada hari ini. Secara khusus hari ini saya mengajak saudara berdoa bersama untuk jemaat di GKI Sungai Lunuk, dan secara khusus dengan kerendahan hati saya memohon kepada saudara-saudara untuk bersama kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang tertimpa musibah, baik itu kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 dan bencana alam di beberapa wilayah di Indonesia, secara khusus banjir besar di sebagian wilayah Kalimantan Selatan. Kita berdoa. Engkau Tuhan, Bapa kami, Bapa yang bertahta di dalam sorga, dan kami mengenal-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari-hari yang sudah kami lewati. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin menaikkan rasa ungkapan syukur dan permohonan kami. Kami ingin menaikkan serangkaian doa kami atas segala sesuatu yang telah Engkau rancangkan bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, saat ini kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini mendengarkan renungan ini di pagi hari ini ataupun di jam-jam yang akan ada di pagi hari ini dan seterusnya.
Diberkatilah kami dalam segala hal ya Bapa. Dalam segala pergumulan dan dalam segala sakit penyakit kami. Karena kami meyakini Engkau Tuhan, Allah yang baik, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bapa di sorga, pun pula kami pada saat ini akan mengawali setiap aktivitas kami. Baik pekerjaan ataupun aktivitas lain. Kami memohon kiranya Engkau Tuhan senantiasa memberkati, melindungi dan menjaga kami. Jauhkan senantiasa kami dari kecelakaan, daripada kuasa gelap dan kejahatan yang mencoba mengganggu kami. Dan serta berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan kepada kami semua, agar kami mampu menjadi citra-Mu bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu di GKS Sungai Lunuk. Kiranya ya Tuhan Engkau memberkati setiap warga jemaat di sana, dalam setiap pergumulan, dalam setiap pekerjaan dan apapun yang mereka lakukan pada saat ini. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah kesehatan dan kekuatan kiranya senantiasa Engkau berikan kepada mereka. Dalam keluarga biarlah kedamaian, rasa cinta kasih kesetiaan senantiasa Tuhan berikan melingkupi keluarga mereka. Dan kami pun juga berdoa bagi para pelayan-Mu, penatua diakon, para tua-tua tokoh jemaat-Mu di jemaat Sungai Lunuk. Kiranya senantiasa Engkau berkati. Para pendeta juga biarlah juga Tuhan berkati. Agar setiap program jemaat kiranya senantiasa Engkau tuntun dan sertai. Agar dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan harapan mereka untuk kemajuan pelayanan di sana. Ya Tuhan Bapa kami, di awal tahun ini ada begitu banyak hal yang terjadi di luar dugaan dan rencana kami. Ada sebegitu banyak musibah, kecelakaan yang menimpa saudara-saudari kami, yang membuat kami juga merasakan kedukaan dan keprihatinan yang sama seperti yang mereka alami. Saat ini kami hanya bisa berdoa dan memohon kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang tertimpa musibah. Baik itu keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah tanah longsor di Jawa Barat. Dan banjir besar di sebagian wilayah Kalimantan Selatan. Jaga dan lindungi mereka. Kuatkan mereka di tengah badai dan cobaan ini. Agar mereka dapat melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Setiap cobaan dan badai kehidupan yang datang, itu menjadi suatu ujian kehidupan bagi kami untuk tetap berserah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini seru dan doa kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.